Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya Yuni. Mesbah doa keluarga bersama Gembala setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 19 WIB melalui Facebook Gede Widiada. Pembukaan KOM seri 100 online via Zoom setiap hari Selasa jam 7 malam dan Sabtu jam 3 sore. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto. Menara doa online diadakan setiap hari Rabu pukul 10 WIB melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Menara doa healing diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 14 WIB sampai pukul 15 WIB via Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, mari bergabung dalam menara doa ini. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan pokok doa melalui WhatsApp 0852 6468 7138. Menara doa pelayan jemaat diadakan pada hari Rabu 9 Juni 2021 pukul 19 WIB melalui Zoom. Meeting ID dan passcode akan diberikan melalui WA grup pelayan. Ikutilah doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 WIB yang dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Ibadah anak GBI Gihon dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Gihon TV dimulai pada pukul 6 WIB. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Saya percaya kasih setia Tuhan itu melimpah dalam hidup kita, amin. Sama-sama kita siap untuk beribadah kepada Tuhan saudara. Mari persiapkan diri saudara untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Dan kita percaya ada lawatan kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita beribadah kepada Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Engkau banyak mengajar kami, Engkau banyak menuntun kami Tuhan masuk dalam rencana-rencana Tuhan yang indah hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pagi hari ini kami datang untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan ditinggikan dari tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan buat Allah kita saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang,
sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Biar musik saja saudara, mari sembah Dia. Kau lebih sanggup menolong hidupku, Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Yesus. Engkau Allah yang menolong setiap hari dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan bagi kami. Kami tahu Dia, kami tidak pernah berjalan sendiri, sebab Tuhan yang menopang setiap kami. Mari sama-sama sekali lagi katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari umat-umat Tuhan sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu
penolong yang setia dalam hidup kita. Oh, mari sembah Dia, sembah Dia. Dialah penolong setiap kita. Haleluya. Kami tahu saat kami berjalan ya Tuhan, Kau tak pernah membiarkan kami sendiri ya Tuhan Yesus. Kami sadar Engkau selalu bersama kami. Engkau menyertai setiap jalan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap langkah kami. Mengirimmu, berjalan bersamamu, masuk dalam rencanamu Tuhan. Haleluya. Kiara lama shandara labo, kiara lama shandara labo, kiara lama shandara labo, kiara lama shandara labo, kiara lama shandara labo. Haleluya. Kiara lama shandara labo, kiara lama shandara labo. Kau layak disembah, layak dipuji selama-lamanya ya Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji Kau selamanya. Yesus, oh Tuhan. Kiara lama shandara laba baba 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 baba. Kiara lama shandara laba baba 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 baba. Kiara lama shandara laba baba 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 baba. Kiara lama shandara labo. Hadirat-Mu mengalir ya Tuhan. Hadirat-Mu mengalir di tengah umat-umat-Mu saat ini ya Bapa. Jamah ya Tuhan Yesus. Jamah ya Tuhan, pulihkan. Mari umat-umat Tuhan buka hati, buka kedua tangan-Mu. Oh ya ralaba syadara laba baba baba. Oh ya ralaba syadara laba baba 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 baba. Oh rahmatnya mengalir saudara, kasihnya mengalir. Syadara laba baba baba baba. Ya ralaba syadara laba baba baba baba. Oh ya ralaba takara laba syadara laba baba. Ya ralaba syadara laba baba baba baba. Oh ralaba baba baba baba. Ya ralaba syadara laba baba baba. Oh raba 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 raba. Oh ya ralaba raba 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 syadara labo. Ya ralaba syadara labo. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu mengalir Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hidupku.
kehidupan kami, dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Oh, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaanmu ya Tuhan Yesus, tiada terhitung kesetiaanmu di dalam hidupku. Kita karabata kasekete kelarabata kasekete kelaraba. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu atas setiap kami umat-Mu. Kalau hari ini kami boleh beribadah, itu karena kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami boleh terus Tuhan mengakui kebesaran dan keagungan-Mu, karena Roh-Mu lah yang bekerja di dalam setiap kami. Buat segala apapun yang boleh terjadi hari-hari ini Tuhan. Buat badai yang menerpa setiap kota bahkan bangsa. Kami berkata Engkaulah batu karang kami yang teguh. Engkau tempat perlindungan kami yang aman. Kami aman dari badai pandemik. Kami aman dari badai resesi ekonomi. Kami aman dari segala bentuk tekanan-tekanan apapun yang boleh terjadi. Hati kami tenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah nyanyian pujian penyembahan kami itu sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami Tuhan yang atas kami nama-Mu disebutkan. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu mata Tuhan tertuju kepada setiap keadaan bangsa kami. Karena Tuhan mendengar seruan-seruan umat Tuhan dari bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah bangsa ini terus terpelihara dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkati presiden kami dan seluruh aparat pemerintahan kami Tuhan. Khususnya Tuhan dalam penanganan COVID ini. Kami berdoa buat pendanaan negara yang dikucurkan begitu banyak dan luar biasa Tuhan. Mari berkati presiden dan menteri keuangan dan pihak-pihak yang terkait. Biarlah pengelolaan dana ini boleh dilakukan dengan begitu teliti dan cermat. Dan seluruh jajaran yang terkait memanfaatkannya dengan tepat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah keuangan negara kami terjaga dengan baik. Bangsa perekonomian bangsa kami kuat. Dan bangsa kami tetap ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh umat Tuhan, gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah terus berdoa bertalu-talu untuk bangsa ini. Bangsa ini ada karena Tuhan memperhitungkan gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat Bapak rohani kami Tuhan. Bapak Niko dan keempat wakilnya. Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Gede Widiada dan wakilnya Pak Yuli. Mereka boleh Tuhan berada di hadapan-Mu terus Tuhan. Untuk menjadi cover buat umat Tuhan. Mari berkati roh, jiwa dan tubuh mereka Tuhan. Biarlah pesan-pesan-Mu terus Kau sampaikan Tuhan. Kau percayakan lewat para pemimpin-pemimpin rohani kami. Sehingga umat Tuhan tetap tenang dan damai di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pewayuan-pewayuan Tuhan terus alirkan. Sehingga kami berjalan dalam tiang awan dan tiang api. Kemana Tuhan menggiring umat Tuhan di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan. Buat hari ini kami perlu makanan rohani. Urapi Tuhan Gembala kami yang akan menyampaikan tuntunan. Biarlah pewahyuan-pewahyuan yang segar, yang kuat, yang penuh urapan. Itu mengalir kepada Gembala kami dan turun kepada setiap umat Tuhan yang mendengarkan. Kami berkata setiap telinga mendengar, setiap pikiran-pikiran ditaklukkan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, waktu Engkau berkata-kata lewat Gembala kami, hati kami dikuatkan di tengah-tengah kondisi ini Tuhan. Dan kami berdoa biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh membuat umat Tuhan bertumbuh semakin kuat, berakar
dan semakin menghasilkan buah di tengah-tengah kondisi saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biarlah malaikat Tuhan berkawal jaga untuk setiap kebenaran firman Tuhan itu sampai di tanah yang subur, di hati yang gembur Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, oh tiada terhitung. Kesetiaanmu Tuhan, kesetiaanmu dalam hidupku, tidak terhitung. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita saudara, tiada terhitung. Kesetiaanmu di dalam hidupku. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yuk sama-sama katakan saudara, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo jempol saudara katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo jempol saudara, come on. Tuhan Yesus baik, ya. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Yesus namanya. Yuk sama-sama katakan saudara, tunjuk kiri kanan saudara katakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Lagi saudara. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Come on. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi come
Tuhan Yesus baik. Woo! Tepuk tangan buat Allah kita, sorakan haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gede Widiada. Tuhan Yesus memberkati. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau penolong yang setia bagi kami. Terima kasih ya Bapa buat hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menolong kami dari hari ke hari. Sekarang kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom jemaat Tuhan dan para pemirsa yang ada di rumah-rumah. Saya berdoa senantiasa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, bulan Juni dan Juli kita memasuki bulan keluarga. Kita akan belajar segala sesuatu tentang keluarga. Kita akan banyak berdoa untuk pemulihan keluarga, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Dan saya berharap melalui pemulihan ini akan menghasilkan keluarga yang sehat dan berbahagia. Keluarga yang sehat akan melahirkan gereja yang sehat. Gereja yang sehat akan melahirkan masyarakat yang sehat. Dan masyarakat yang sehat akan melahirkan bangsa yang sehat. Nah, mari kita sadari bersama-sama, kalau kita rindu bangsa kita sehat, dimulai dulu dari keluarga kita yang sehat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita akan belajar tentang keluarga. Saya berikan tema, keluarga tempat utama pembentukan karakter. Terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kebetulan tema gereja lokal kita tahun 2021 adalah tahun integritas. Kemudian tema gereja Bethel Indonesia tahun 2021 adalah tahun membangun karakter ilahi. Dan visi daripada gereja Bethel Indonesia yaitu menjadi seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu, integritas adalah karakter ilahi. Karakter ilahi adalah karakter seperti Kristus. Dan karakter ini dibentuk dari keluarga.
Yang membentuk dimulai dari ayah dan ibu. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Amsal 29 ayat yang ke-17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Firman Tuhan ini menunjuk bahwa anak-anak merupakan titipan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Pembentukan karakter anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Maaf, bukan tanggung jawab suster. Bukan juga tanggung jawab guru di sekolah. Bukan juga tanggung jawab guru sekolah minggu. Seringkali, maaf, ayah melempar tanggung jawab kepada ibu. Ibu melempar tanggung jawab kepada guru sekolah dan selanjutnya dan selanjutnya. Saya mau ulangi lagi. Untuk mendidik anak, membentuk karakter anak, itu tanggung jawab ayah dan ibu. Yang mengerti katakan amin. Ini harus disadari bersama-sama. Nah, mari kita akan belajar bagaimana ayah dan ibu dapat membentuk karakter anak. Minimal terdapat 3 langkah untuk membentuk karakter anak-anak kita. Yaitu, yang pertama, membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Saya bacakan Matius 19 ayat yang ke-13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus bukan tetangga kita. Tapi ayah dan ibu bertanggung jawab membawa anak-anaknya itu kepada Tuhan Yesus dari usia dini. Perhatikan, dari usia dini. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Bahwa ayah dan ibu mendidik anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Dimanapun dan kapanpun dia mengasihi Tuhan. Jadi membawa anak-anak ini kepada Tuhan mulai usia dini. Ini yang perlu kita sadari. Saya berikan contoh. Ayah dan ibu memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak mulai usia dini. Ayah dan ibu melibatkan anak-anak dalam mesbah doa keluarga. Itu mulai usia dini juga. Ayah dan ibu juga melibatkan anak-anak dalam saat teduh dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya peranan daripada ayah dan ibu untuk membentuk karakter anak itu sangat besar. Dan yang membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus adalah ayah dan ibu. Ini yang perlu digarisbawahi. Langkah yang kedua, menjaga anak-anak tetap di dalam Tuhan. Di dalam Injil Matius 19 ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Ayah dan ibu menjadi teladan hidup yang baik terhadap anak-anak. Agar tidak menjadi penghalang bagi anak-anak kita untuk datang dan mengasihi Tuhan. Menjadi teladan yang baik ini dalam hal apa? Saya memberikan beberapa contoh. Ayah dan ibu menjadi teladan dalam hal doa. Bagaimana anak itu akan rajin berdoa kalau ayah dan ibunya tidak rajin berdoa, memberi teladan. Ya, dalam hal doa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, berbuat baik kepada sesama, mengampuni orang yang bersalah, kemudian dapat mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Banyak hal-hal yang perlu orang tua itu memberikan keteladanan. Bapak Ibu, kita harus ingat, anak dalam usia yang masih dini
sampai dalam usia tertentu, anak itu merupakan rekaman apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi anak itu paling pandai merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya itu pemarah di rumah, maka anak itu ngerekam apa yang dia lihat. Maka anak itu pun jadi pemarah. Kalau orang tuanya suka bohong, maka rekamannya adalah anak itu suka bohong. Jadi siapa yang ngajari anak itu berbohong? Pasti orang tuanya yang ngajari. Kenapa? Karena itu yang didengar setiap waktu. Nah, juga di dalam hal-hal yang kerohanian, seorang anak akan sukar sekali untuk masuk ke dalam area kerohanian kalau orang tuanya tidak dapat memberikan teladan yang benar terhadap anak itu. Tadi saya sudah ungkapkan. Jadi orang tua atau ayah ibu menjadi teladan dalam memberikan contoh kepada anak bagaimana berdoa. Apa yang ayah ibu lakukan setiap hari? Mulai dari pagi hari sampai malam. Adakah setiap pagi mengajak anak-anak itu untuk berdoa, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan? Jadi kalau orang tuanya tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, maka anak-anaknya pun juga mengalami hal yang sama. Nah, jadi yang kedua ini adalah menjaga anak-anak tetap di dalam Tuhan. Jadi untuk dapat orang tua menjaga anak-anak itu tetap di dalam Tuhan adalah dengan memberikan teladan yang baik kepada anak-anak ini. Tapi langkah yang ketiga adalah mendoakan anak-anak itu setiap hari. Di dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-15, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Artinya Tuhan Yesus itu memberkati anak-anak itu. Nah, peranan daripada orang tua adalah mendoakan anak-anak setiap hari. Bapak ibu atau ayah dan ibu, kita sebagai orang tua tidak dapat memantau anak-anak kita 24 jam. Siapa yang bisa memantau anak-anak kita 24 jam? Apalagi sudah remaja. Dia bisa jalan sendiri dengan teman-temannya. Atau sudah dewasa, dia bisa jalan sendiri. Siapa yang bisa memantau anak-anak kita 24 jam? Apa yang mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat dengan teman-temannya? Tidak bisa kita pantau. Walaupun kita pasang CCTV sekalipun pada anak tersebut, tetap kita tidak bisa memantau. Mungkin di tengah jalan, alat yang memancarkan itu dibuang ke got, bisa saja. Sehingga orang tuanya tidak bisa lagi memantau anak-anak itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu sangat penting orang tua selalu berdoa untuk anak-anaknya. Agar anak selalu dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Nah, dari 3 poin ini, saya secara pribadi bersama dengan istri melakukan ini, yang 3 ini. Saya mau ulangi lagi, 3 langkah untuk membentuk karakter anak. Yang pertama, membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus. Ini harus kita sadari bersama-sama. Di dalam satu keluarga inti, semuanya harus mencari Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain lagi. Nah, ini sebabnya peranan ayah dan ibu sangat kuat untuk membawa anak-anak ini kepada Tuhan Yesus. Tapi langkah yang kedua adalah menjaga anak-anak ini tetap di dalam Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara orang tua memberikan teladan, contoh yang baik untuk dilihat, ya, didengar oleh anak kita sendiri. Sehingga apa? Anak yang dari usia dini sampai usia tertentu, kepandaiannya adalah merekam apa yang dia lihat, yang dia dengar. Itu sebabnya jangan pernah salahkan anak melakukan sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena anak itu sangat pandai untuk merekam apa yang dilihat dan apa yang didengar di rumahnya.
Nah, mengapa respons sekali anak itu? Ingat Bapak Ibu, kita punya waktu satu hari semua manusia 24 jam. Kalau saya boleh hitung, maka 8 jam tentu untuk istirahat bagi anak itu. Tapi 8 jam adalah proses mendidik anak itu. Proses mendidiknya apa? Mulai dari bagaimana memberi contoh yang rajin, ya, membersihkan tempat tidurnya sendiri, mengerjakan PR, bagaimana melakukan saat teduh, bagaimana membaca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Terus 8 jam dia ada di sekolah. Kemudian di sekolah ditambah dengan tempat kursus atau tempat olahraga, di mana menjadi hobi daripada anak tersebut. Intinya kalau kita bagi 16 jam, anak itu bersama-sama dengan orang tuanya. Itu sebabnya peranan orang tuanya untuk mendidik anak itu secara karakter ini sangat dominan. Tetapi yang ketiga, mendoakan anak-anak itu setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi langkah-langkah ini kami lakukan secara konsisten. Dan Bapak Ibu boleh mencobanya, dan saya percaya dan saya berdoa, Bapak Ibu akan dapat melakukan dengan baik dan akan melihat bagaimana hasil terhadap karakter anak itu. Nah, saya mau saksi tentang kehidupan kami Bapak Ibu. Nah, kami diberkati 2 anak laki-laki. Yang pertama namanya Gede Widi, dia usia 31 tahun sudah menikah ya. Dia berprofesi sebagai digital manager di satu perusahaan. Nah, yang kedua namanya Made Widya Laksamana Putra. Usia 27 tahun, berprofesi sebagai dokter. Nah, keduanya berdomisili di Jakarta. Artinya anak-anak kami ini sudah dewasa. Tapi yang saya mau sharingkan adalah bagaimana kami mendidik anak-anak itu mulai usia dini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendapatkan satu arahan dari Bapak rohani saya yang pada waktu itu saya tinggal di kota Surabaya, bernama Pendeta Erik Nathan. Dari anak itu lahir dari rahim ibunya, anak itu sudah kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Pada waktu ibunya ini mau melahirkan, kami dampingi. Dan setelah anak itu lahir, langsung saya tumpang tangan terhadap anak itu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini, anak ini menjadi milik-Mu. Anak ini bertumbuh di dalam kasih Tuhan yang sempurna dan hidup di dalam kebenaran. Saudara, mulai saat itu anak itu sudah kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian anak itu mulai besar. Kami bangun atmosfer daripada kerohanian. Contohnya, di rumah kami setiap hari kami putar lagu-lagu rohani. Otomatis anak itu mendengarkan lagu-lagu rohani. Kami putar kaset khotbah, otomatis juga dia mendengar. Saya percaya walaupun dia belum bisa berbicara pada waktu itu, tapi dia bisa mendengar. Dan itu masuk di dalam relung hatinya anak-anak itu. Pujian penyembahan itu sudah dia lihat, dia dengar. Khotbah-khotbah dia sudah dengar dari kecil seperti itu. Kemudian saya selalu melibatkan anak-anak itu dalam proses keseharian. Contoh, pagi hari saya saat teduh bersama dengan istri, anak itu sudah kami libatkan untuk berdoa, memuji, menyembah. Yang namanya anak Bapak Ibu, baru 5 menit memuji Tuhan, dia udah tidur. Itu biasa anak-anak. Tapi saya percaya dia nggak tidur-tidur beneran. Kenapa? Telinganya dengar waktu kami memuji Tuhan. Dan tubuhnya ini merasakan, aku ini ada di pangkuan ibuku. Ibu dan bapakku lagi
memuji dan menyembah Tuhan, lagi berdoa kepada Tuhan. Nah, ini satu proses yang kami libatkan anak itu dalam proses kerohanian ini. Kemudian setelah anak itu ya mulai dia bisa jalan begitu Bapak Ibu, bahkan belum dia bisa jalan begitu, kami sudah bawa dia ke gereja. Saya dan istri melayani di gereja. Nah, kemudian kami libatkan anak itu juga di gereja, walaupun dia kecil. Saya ingat betul pada waktu anak-anak sudah mulai dia bisa menggambar, ya kami taruh dia paling belakang anak itu, kami berikan dia buku gambar yang besar, kemudian pensil gambar, dia mulai gambar. Saya lagi khotbah dia gambar. Hasilnya tentu kacau Bapak Ibu. Tapi dia bilang, ini papa lagi sedang khotbah. Saudara bisa bayangkan dari kecil itu atmosfer rohani sudah kami masukkan ke dalam anak itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 hal yang tadi saya udah ungkapkan, itu saya selalu lakukan dengan konsisten bersama dengan istri. Anak ini bertumbuh di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Mereka adalah menjadi anak-anak yang unggul di sekolahnya. Mereka itu baik dinilai oleh gurunya, baik juga dinilai oleh teman-temannya. Anak-anak kami tidak suka kekerasan, dia tidak suka berkelahi. Kenapa? Karena di rumahnya tidak ada rekaman untuk kekerasan dan berkelahi. Kami selalu mengajarkan hal-hal yang baik, yang lemah lembut begitu. Nah, anak-anak ini bertumbuh dalam kasih Tuhan yang sempurna, asupan kasih dari orang tuanya cukup. Sehingga apa Bapak Ibu? Anak-anak ini menjadi unggul. Indikator anak-anak ini menjadi unggul apa? Dia mampu melewati masa-masa yang sulit dalam usianya. Tentu Bapak Ibu tidak bisa berkata, ngerjain PR matematika aja kok sudah pusing. Di usianya dia mengerjakan itu mungkin sulit. Tapi mungkin Bapak Ibu yang sudah tua tidak sulit mengerjakan itu. Tapi di usianya dia mengalami kesulitan. Nah, ketika kasih Tuhan itu melimpah di dalam dirinya, dia dapat berdoa, membangun relasi dengan Tuhan karena dia sudah belajar dari orang tuanya. Dan asupan kasih dari orang tuanya juga baik terhadap anak itu. Anak itu unggul. Indikator yang pertama, dia mampu mengatasi berbagai kesulitan yang ada di depannya. Kesulitan pertama tentu pada waktu dia mulai belajar mengenakan pakaiannya sendiri. Kemudian pada waktu dia mulai belajar untuk naik sepeda. Ketika dia mulai sekolah, dia membangun hubungan dengan teman-temannya yang lain. Kemudian dia mulai belajar, ada pelajaran-pelajaran tertentu yang barangkali anak itu mengalami kesulitan. Dan anak itu tidak pernah manja dengan kami. Kenapa? Dia mencoba sekuat tenaga mengatasi berbagai kesulitan yang dia hadapi. Ketika dia mentok terhadap kesulitannya, baru dia lapor kepada kami. Pak, aku tidak bisa lagi mengerjakan. Aku sudah berusaha untuk mengerjakannya. Sekarang aku minta tolong sama papa, sama mama. Sebagai orang tua, kami secepat kilat untuk membantunya. Kami mungkin tidak bisa mengerjakan matematika atau fisika atau apa yang zaman sekarang ini pelajarannya. Tetapi kami kan punya teman-teman guru yang bisa membantu dia. Kami panggilkan guru untuk mengajar anak-anak kami. Dalam sekejap anak-anak itu bisa untuk dia mengatasi kesulitan-kesulitannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, indikator yang pertama saya mau katakan adalah unggul. Nah, sebagai bukti keunggulan daripada anak, dia buktikan dalam kinerja sekolahnya. Yaitu apa? Nilai yang baik. Hasil raport yang menggembirakan. Yang merupakan sukacita bagi dirinya dan juga bagi orang tuanya dan juga bagi gurunya. Nah, puji Tuhan, dia di sekolahnya, di SMP mendapatkan akselerasi ya 2 tahun,
kemudian di SMA juga 2 tahun Bapak Ibu, di perguruan tinggi kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Jadi begitu singkat, jadi anak itu masih sangat muda sekali dia sudah lulus dalam proses kesarjanaannya. Nah setelah itu, dia juga rindu untuk bekerja. Saya katakan, di mana aku kerja Pak? Kamu doa sama Tuhan. Bukankah kamu sudah bisa berdoa sama Tuhan? Kamu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan mulai tuntun dia. Satu kesulitan dengan kesulitan yang lain. Itu Tuhan lewatkan dia. Kenapa? Karena dia itu punya satu kekuatan dari dalam dirinya. Kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, sampai dia usia dewasa seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama usia 31 tahun, yang kedua 27 tahun. Dia sudah melewati berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Dan dia selalu menang mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Sampai yang terakhir Bapak Ibu, ya 27 Maret yang lalu yang pertama itu menikah. Dia katakan, Pak undangannya tidak terlalu banyak. Jadi Papa tidak perlu terlalu pusing lah. Aku akan undang beberapa teman-temanku saja. Dan pastorku, maksudnya gembalanya dia, Pak Andi Cokro. Nah Pak Andi Cokro yang memberkati beliau bersama-sama dengan saya memberkati. Setelah itu besoknya diberkati oleh Pak Niko yang memberkati. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu hal yang saya terharu sekali. Dia katakan begini sama saya, Papa enggak perlu pusing urusan biaya. Semuanya sudah kuatur dan sudah kusediakan. Papa tinggal datang melepaskan berkat untuk kami. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya berpikir, apa yang kami investasikan pada waktu anak itu kecil, kami nikmati setelah dia terus bertumbuh dewasa. Jadi dia tidak pernah menyulitkan kami. Sementara saya banyak konseling dengan orang tua. Betapa sulitnya orang tua itu mendidik anak-anak saudara. Ada yang anaknya kabur, ada yang anaknya jatuh dalam narkoba, pornografi, seks bebas, pergaulan bebas. Waduh, saya begitu terharunya saudara. Tapi kalau saya tarik ke belakang, ini pasti ujung-ujungnya orang tua tidak berperan di dalam mendidik karakter anak itu pada waktu anak itu usia dini. Nah sekarang bagaimana masalahnya anak itu sudah mulai remaja atau anak itu mulai jadi pemuda atau bahkan sudah dewasa. Bapak Ibu saya mau pesankan, semakin anak itu bertumbuh dalam usia, katakanlah usia remaja atau usia pemuda atau usia dewasa, semakin dia dewasa, semakin sulit kita membentuk. Kita mudah membentuknya dalam usia dini, sampai dengan usia 16 tahun, anak itu lebih mudah untuk dibentuk. Kalau orang tua gagal membentuk anak dari usia dini, katakanlah usia 1 tahun sampai usia 16 tahun, kalau orang tuanya gagal, maka orang tuanya akan sulit membentuk dalam usia ke atasnya. Itu sebabnya banyak orang tua yang mengalami keluhan-keluhan seperti itu. Kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begitu? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah dengan sharing yang sederhana ini, mari kita belajar dari apa yang sudah terjadi. Seandainya kita katakanlah kurang berhasil mendidik anak, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup tolong. Mari kita bertobat. Kita berbenah diri. Mungkin sudah sulit keadaannya karena mereka sudah dewasa. Sudah sulit untuk dibentuk. Tapi kalau boleh saya pesankan, belum terlambat. Tidak ada istilah terlambat di dalam Tuhan Yesus. Asal kita memahami, oh iya saya salah waktu dulu ya. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni. Kita mesti bertobat dari cara kita yang tidak benar, kita mendidik anak, kita bertobat. Dan saya percaya Tuhan mengampuni kita. Dan Tuhan membantu kita untuk apa? Agar anak-anak kita itu hidup di dalam kebenaran. Ingat Bapak Ibu firman Tuhan katakan,
tidak ada kebahagiaan kita sebagai orang tua kalau kita melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Anak-anak kita boleh kaya raya, tapi kalau hidupnya tidak benar, menyulitkan kita. Bahkan semakin dia kaya, semakin dia melupakan kita. Bisa saja itu terjadi. Tapi kalau hidupnya di dalam kebenaran, mau dia itu banyak harta atau tidak banyak harta, dia akan tetap hidup di dalam kebenaran. Mari, biarlah kita refleksi diri semuanya dan kita akan masuk terlebih dahulu dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Mari siapkan roti dan anggur kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita angkat roti perjamuan ini. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apabila Bapak Ibu merindukan untuk didoakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang berhadapan dengan keluarga yang digoncangkan karena engkau salah di dalam menginvestasikan, dalam mendidik anak-anakmu. Engkau jangan putus asa. Engkau punya Tuhan Yesus, engkau punya pengharapan yang sanggup. Tuhan Yesus sanggup tolong kita. Bapak Ibu yang mengalami goncangan dalam keluarga, angkat tanganmu. Apapun persoalan terhadap anak-anakmu itu, atau mungkin hubungan antara suami dan istri yang terganggu oleh karena faktor tertentu, kau angkat tanganmu, minta pemulihan itu terjadi. Hari ini minta pemulihan itu terjadi. Tapi sebelum itu, biarlah kita hampiri Tuhan, kita mohon ampun di hadapannya. Tuhan Yesus,
Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Para orang tua ya Bapa, suami istri ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami kurang memahami bagaimana mendidik anak-anak kami hidup di dalam kebenaran, ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Dan sekarang kami mohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan keluarga kami, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak-anak, khususnya anak-anak kami. Pulihkan ya Tuhan Yesus, pulihkan ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan, para pemirsa yang mengalami goncangan dalam keluarga, hubungan suami istri tidak harmonis, hubungan orang tua dengan anak yang tidak harmonis. Sekarang Tuhan, pulihkan keluarga demi keluarga. Suami istri dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua dengan anak dipulihkan, anak-anak dengan orang tua dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan keluarga inti apabila mengalami masalah dengan keluarga besar, pulihkan keluarga inti, pulihkan keluarga besar, hubungkan kembali ya Bapa. Tetapi yang hamba-Mu minta, biarlah hubungan mereka dengan Engkau pulih ya Tuhan. Hubungan dengan Tuhan Yesus dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima pemulihan dari dia, terima pemulihan dari Tuhan Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Terima pemulihan, terima pemulihan, terima pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik ya Bapa. Engkau pulihkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Engkau pulihkan Tuhan seluruh pemirsa ya Bapa, yang merindukan pemulihan dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat hatimu di hadapan Dia, dan terimalah berkat-Nya yang melimpah-limpah. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Ku bawa ya